Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yafuku hamdal hamidin wa ya'lu syukra syakirin hamdan yardallah bihi anna wa yataqabbal bihi minna wa yakunu lana dukhran wa najatan yawmaddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati segenap para habaib, Habib Mustafa Al-Jufri, Habib Muhammad Ali Al-Attas, segenap para kiai, para a'immatul khususiyah, Kiai Haji Kamal Abdul Nasir, segenap para asatidz, para guru, wonten Kiai Haji Abdul Khaliq, Kiai Haji Arifin, Kiai Haji Tamimi, juga segenap para guru, para masyayikh yang tidak bisa kami sebut nama-nama mulia satu-satu tanpa mengurangi hormat, ta'zim dan cinta kami kepada beliau semua. Mudah-mudahan kita semua memperoleh keberkahan beliau semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Segenap kepengurusan jajaran Al-Khidmah, utamanya di Dusun Logender, Desa Kuko. Ada mereka setengah solas. Kami kalian ibu-ibu, ibu, ada remang-remang intimidasi. Segenap kepengurusan Dusun Logender, segenap kepengurusan Desa Kuko, segenap adik-adikku, saudara-saudaraku daripada UCC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-nikmatnya, karunia-karunianya yang begitu besar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang mana Allah berfirman, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kalian tidak akan pernah bisa untuk menghitung-hitungnya. Allah berikan, Allah ciptakan, Allah hadirkan segala kebutuhan kita. Allah ciptakan segala sesuatu di alam semesta untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Mungkin apa mungkin? Allah ciptakan matahari dengan segala berbagai macam fungsi. Allah ciptakan bulan dengan keindahannya, fungsi-fungsinya luar biasa. Allah ciptakan hewan-hewan, dagingnya, susunya, telurnya, semua tumbuhan, semuanya untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri.
Ya bani Adam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, ya bani Adam, khalaqtul asya'a li ajlik wa khalaqtuka li ajli. Wahai manusia, sesungguhnya aku ciptakan segala sesuatu di alam semesta ini untuk kalian. Allah alirkan udara, sungai, air, semuanya untuk kebutuhan manusia. Tidak sedikit pun Allah mengambil manfaat dari itu semua. Allah tidak butuh. Ya bani Adam, khalaqtul asya'a li ajlik. Wahai manusia, aku ciptakan segala sesuatu untuk kalian. Wa khalaqtuka li ajli. Dan aku ciptakan kalian untukku, untuk beribadah kepadaku, untuk menggunakan nikmat-nikmat tersebut, mendekatkan diri kepada Allah, menggunakan nikmat-nikmat tersebut supaya kita semangat tambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tambah banyak bersyukur kepada Allah. Itu tujuan Allah menciptakan manusia. Wa khalaqtuka li ajli. Dan aku ciptakan engkau wahai manusia untukku. Aku ciptakan segala sesuatu untuk kalian wahai manusia, dan aku ciptakan kalian untukku, untuk beribadah, untuk bersyukur kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan sungguh tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk semata-mata beribadah kepadaku. Akan tetapi ngapunten, yang banyak tersebut manusia semakin banyak diberi nikmat oleh Allah, bukan semakin banyak bersyukur, tetapi yang sering terjadi justru semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu waktu belum punya kendaraan, Masya Allah, rombongan numpak pickup hadir majelis zikir. Kagungan Innova piyambak lain sudah. Sosialita. Nggih napa nggih? Belum punya kendaraan, sergap ke masjid. Punya mobil sendiri, iktikafnya bukan di masjid, di mall-mall sekarang. HP-nya dulu HP jadul, waduh, cuma terima telepon. Sekarang diberi kenikmatan lebih, HP tambah bagus, bukan untuk melihat pengajian kok, kayak tiktokan. Sampai sepuh-sepuh itu ya tiktokan lah. Lah iya, nanti menjadi omongan untuk ribut. Manusia itu seperti itu. Kok bisa semakin diberi nikmat semakin lupa. Kalau kita saja diberikan oleh orang kaya 2 juta misalnya, suami memberi kita nafkah setiap hari 2 juta, kira-kira cinta tambah cinta apa mboten kita? Tambah cinta. Dikasih orang kaya setiap hari 2 juta, wah cinta. Kalau perlu salaman itu wolak-walik, mesti disopok. Lah, tambah banyak nikmat Allah, bukan tambah syukur, bukan tambah cinta kepada Allah, justru tambah lupa. Kok bisa manusia ini? Kan aneh. Kalau dikasih manusia saja 2 juta, diberikan oleh orang kaya 2 juta, kita cinta. Lah pemberian nikmat Allah, kalau kita mau hitung-hitung di dalam tubuh kita berapa miliar anugerah mata, anugerah telinga, Masya Allah, kulit sehat luar biasa. Tapi justru diberi nikmat, manusia itu justru lupa. Kenapa? Karena banyaknya setan yang hinggap di dalam hati manusia itu. Gimana bang? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra dan Mi'raj terus naik ke langit 1 sampai terus berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah wahyukan salat 5 waktu untuk beliau dan seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Setelah itu Rasulullah SAW pun ditemani malaikat Jibril kembali ke bumi. Sebelum sampai di bumi, Rasulullah SAW itu mirsani, ningali di langit dunia ini banyak daripada asap-asap yang hitam, sehingga Rasulullah SAW itu tanglek kepada malaikat Jibril. Nopo niku wahai malaikat Jibril, di langit dunia begitu banyak asap-asap hitam. Qal ya Rasulullah, innaha syayatin yahumuna ala qulubi bani Adam. Walaula anna syayatin la ra'au bani Adam malakutas samati wal ardh. Ya Rasulullah, itu asap-asap hitam pekat gelap yang Anda lihat banyak di dunia itu setan ya Rasulullah, mengelilingi hati-hati manusia. Andai kata tidak ada asap-asap hitam itu, andai kata tidak ada setan-setan itu, niscaya hati manusia ini bisa melihat keajaiban-keajaiban lagi. Jadi jangan heran kalau Anda mendengar kok ada wali ini, Habib Ja'far Al-Kaf, Hadratus Syekh Ahmad Asrari, ucapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang luar biasa. Jangan heran, hati mereka itu bersih sehingga bisa melihat keajaiban-keajaiban lain. Di dalam hadis itu setan ya Rasulullah, andai kata bukan karena setan, niscaya manusia itu akan bisa melihat daripada keajaiban-keajaiban langit dengan hatinya. Oleh karena itu Hadratus Syekh Ahmad Asrari bin Muhammad Uthman Al-Ishaqi Natilahu, tujuan daripada zikir, majelis zikir, kesana kemari khususi, kesana kemari manaqib zikir, tujuannya namun setunggal. Nopo ngilangake aling-alingi hati, penutup hati itu, hijab hati itu, gara-gara setan itu. Tujuannya itu untuk membersihkan itu semua, untuk menghilangkan hijab hati, sehingga bersih hati kita, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Tujuannya cuma membersihkan daripada penghalang hijab hati. Ketika bersih hati tersebut daripada penghalang itu, maka semua keadaan kehidupan kita semuanya akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Setan itu telah bersumpah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengusir iblis daripada surga. Allah Subhanahu wa ta'ala mengusir iblis daripada surga. Maka iblis pun bersumpah, ya Allah, la ughwiyannahum ajmain. Sesungguhnya aku, kata iblis, dan para setan-setan itu ya Allah, akan senantiasa mencelakakan manusia, menipu manusia, menggoda manusia. Aku akan mendatangi manusia, anak Adam itu dari kanan, dari kiri, depan, belakang, makanan, minuman, semuanya ya Allah. Aku akan senantiasa menyesatkan manusia. Jadi setan itu bersumpah demikian. Jadi dari segala penjuru kehidupan dunia, semuanya lini-lini tersebut dimasuki setan. Sehingga diberikan nikmat oleh Allah makanan, bukannya tambah syukur, seringkali tambah lupa. Diberikan oleh karena itu tujuan daripada zikir ini tidak lain dan tidak bukan karena setan masuk di dalam segala sendi kehidupan manusia. Kalau makanan kemasukan setan, makanan tidak dizikiri, masuk di dalam tubuh kita, setannya ikut masuk karena setan bersuka, tidak dizikiri, maka bagaimana kira? Berat, kata Hadratus Syekh Ahmad Asrari, berat untuk diajak zikir.
Kenapa? Makanannya kemasukan setan. Setan bersumpah, yajri majrad dam, mengalir di dalam tubuh manusia itu di dalam aliran darah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adzibu ta'amakum bi dzikrillah." Ajuran pangananmu itu dengan zikir dan dengan sholat. Wala tanamu alaih fataksuwa qulubukum. Ojo langsung turu, maka akan keras hati-hati kalian. Diajak kebagusan itu abot, diajak majelis zikir makanannya kemasukan setan. Diajak konser, tidak diundang teko rombongan. Nomo balik teng mall iku wonten big promo. Ibu-ibu paling pertama hadir. Awal ono diskonan besar-besaran, ojo kuatir. Disingit beritai tetap ketahuan. Nggih napa nggih? Yang pertama, berat untuk majelis zikir ono wae. Asam urat lah, anu lah, rodok ngeluh lah, sikil kok rodok cepat. Padahal gak ono apa-apa, diangan-angan. Ayo jadi temenan, gak ono apa-apa diangan. Perasaan rodok awak iki rodok anu, sikil iki rodok, gak ono apa-apa. Nek dipel koncone futsal langsung berangkat. Jadi lain, jadi mikir. PS berangkat. Majelis anu si anu. Dan itu setan itu masuk di semua lini kehidupan manusia. Maka dari itu Hadratus Syekh mengatakan penawarnya, obatnya sebagai tambahan, penawarnya segala kehidupan manusia harus kedah ditawari dengan zikir kepada Allah Subhanahu dalam segala kehidupan manusia. Diberikan oleh Allah nikmat jabatan, ketika jauh daripada nilai-nilai zikir, jabatan yang seharusnya mendekatkan diri kepada Allah, maka akan disalahgunakan jabatan tersebut. Gini. Rumah tangga ketika jauh daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setan-setan itu hadir di dalam rumah tangga tersebut. Wis dibaiki kali bojone setiap hari dikai nafkah. Keliru setunggal wis dowo. Salah SMS wis tak mari-mari 3 bulan. Nggih napa nggih? Begitu pula suami dan sebaliknya. Semua kehidupan manusia perlu ditawari, semua kehidupan, karena setan memang bersumpah demikian. Oleh karena itu Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani nate dawuh, tidak tamakkana zikrullah fil qalb sara yasra'u fihi syaitan kama yasra'ul insan idza dana minhu syaitan. Kalau hati manusia ini sudah kuat nilai-nilai zikirnya, nilai-nilai la ilaha illallah, makanya akan dibiasakan kesana kemari zikir. Kalau nilai-nilai zikir itu masuk kuat di dalam hati manusia, maka setan itu ketika mendekat pingsan setan. Di dalam kitab Anwarul Iqsiyah Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani alladzi la halahul falah, yang tadi bacakan di dalam manahij. Kalau kuat nilai-nilai zikir, setan mendekat pingsan. Sebagaimana manusia itu akan pingsan kalau didekati kalau jenengan mirsani sekarang kan lagi musim itu prank nih gitu, tinggal guyon-guyonan itu kadang-kadang orang jalan tengah malam orang-orang pocong-pocongan gitu, semaput, dia apa gitu, pingsan. Padahal itu cuma guyon-guyon. Setan ketika manusia itu kuat nilai-nilai zikir di dalam hatinya, ketika mendekat setan itu pingsan. Fayajtami'u syayatin, maka setan-setan yang lain berkumpul. 5. Kenapa ini pingsan? Maka dikatakan innahu dana min zakirin billah. Salah diri alopo citek-citek ambil orang ahli di pingsan. Ini yang pertama. Dan yang terakhir, yang kedua,
Zikir di dalam majlis al-hikmah ini dawuh Hadratus Syekh Ahmad Asrari bin Muhammad Utsman Al-Ishaqi, zikir ing dalem sakandhapipun payung thariqah wonten nuansa ingkang benten. Semua majelis zikir itu baik, tetapi berzikir kepada Allah di dalam naungan payung thariqah wonten nuansa ingkang benten. Napa kata Hadratus Syekh Ahmad Asrari? Derek dawuh Hadratus Syekh Abdul Wahab Asy'arani, wasirru fil mubaya'ah rabitatul qalbiyah wasilatur rauhaniyah ba'duha bi ba'din hatta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Majelis zikir yang kagungan guru, punya mursyid guru thariqah, ini punya nuansa yang beda. Kenapa? Karena memiliki kaitan hati dari satu guru ke guru berikutnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqallu ma yahsulu lil murid inda dzikri silsilah annahu tujawibuhu arwahul awliya. Paling boten khusyuk atau tidak, paling boten. Kadang-kadang kita malas-malasan ini. Paling boten ketika zikir itu memiliki gandengan dengan guru, paling boten annahu tujawibuhu arwahul awliya. Zikirnya itu dijawab oleh rauhaniyah para guru, dijawab, disowanakan. Sareng para guru tersebut, sareng Hadratus Syekh Asrari sampai ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sampai kepada Rasulullah, sampai sowan dumateng ngersanipun Gusti Allah. Dan itu betul. Maka dari itu sebagai penutup, zikir di dalam thariqah ini ada yang membedakan. Apa? Harus memiliki adab, memiliki adab. Wal qasdu min hadha tariqil adabu fi kulli halin minhu wa huwal madhabu. Dikatakan sesungguhnya cara berzikir di dalam thariqah ini adalah selalu netepi adab, sopan santun, andap asor. Kenapa? Karena manusia itu sampai ke surga memperoleh pahala dengan amal ibadahnya, dengan ketaatannya, tetapi tidak sampai kepada hadratullah kecuali dengan lain. Bukan hanya sampai ke surga, selamat neraka, bukan, sampai kepada Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha, puncaknya kepada Allah. Bukan hanya surga, selamat neraka, bukan. Wal qasdu bin hadat, orang manusia sampai kepada surga dapat pahala dengan ketaatannya, tetapi tidak sampai kepada hadratullah kecuali dengan adab, sopan santun. Di dalam ibadahnya itu ada adabnya. Makanya di antara adab, terus sampun kalungi sebagai penutup terus emang perasaan dari tutup. Nah, di antaranya adab satu saja disebutkan 20 adab. 20 adab satu saja, yaitu ketika memulai zikir ucapan la ilaha illallah itu yastamid bihimmati syaihihi. Ketika berangkat mau la ilaha illallah itu menghadirkan berangkat itu dengan kesungguhan gurunya, membayangkan gurunya, wa yastamiddu min himmatihi liyakuna rafiquhu fis sayr, menghadirkan gurunya dan memohon kepada Allah barokah kesungguhan gurunya agar gurunya itu menemani zikirnya sowan dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang hatinya dipenuhi cahaya zikir, cahaya salawat, cahaya cinta kepada Allah dan Rasulnya dan kepada orang-orang yang saleh. Dan mudah-mudahan
dengan berkat majelis yang mulia ini, dengan barakah para guru, semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan berkat majelis yang mulia ini, dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan barakah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengan berkat Syekh Ahmad Asrari, dan berkat semua para aulia-aulia Allah, wali-wali Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Amin Allahumma ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij alal Palestin ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij ala ikhwanina muslimin fil Palestin. Allahumma ya munzilal kitab, ya munzilal kitab, wa ya mujriyas sahab, wa ya sari'al hisab, ahzimil yahuda was sahyaniyin, sallit alaihim kalban min kilabik bijahi nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisirri Taha wa Yasin wa kafha ya ain sad, wa bihaqqi Jibril wa Mikail, wa bihaqqil Jailani wal asrari, wa bihaqqil awliya was salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.